Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian, yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silakan subscribe buat yang belum agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas jangan halangi energi uang di dompet. Ada orang yang penampilannya tidak rapi, acak-acakan, termasuk tempat kerjanya. Penampilan dompet dan cara menyimpan uangnya apalagi sama semrawutnya. Tapi sepertinya tidak mempengaruhi dia dalam menghasilkan uang. Ada memang contohnya. Juragan besi bekas atau juragan limbah. Saya tahu karena saya kenal beberapa dari mereka. Atau seniman atau profesi yang tidak terlalu mensyaratkan kerapian dalam hal penampilan. Sepintas tidak ada masalah ya dalam menghasilkan uang. Tapi ingat, tentang uang bukan hanya menghasilkan, tetapi menyimpan, melipat gandakan, dan melindungi. Apakah orang yang punya kemampuan untuk menghasilkan uang sudah pasti mampu menyimpan, melipat gandakan, dan melindungi? Belum tentu. Jadi kalau bicara tentang uang, bukan hanya kemampuan menghasilkan, tapi kemampuan menyimpan, melipat gandakan, dan melindungi uang. Jadi kalau Anda jago sekali menghasilkan uang, tapi tidak mampu menyimpan, rasanya seberapapun besar pemasukan tidak pernah terkumpul. Atau memiliki uang, tapi tidak mampu melipat gandakan agar bertambah jumlahnya. Uangnya sepertinya segitu-segitu saja. Atau tidak mampu melindungi uang, selalu saja ada halangan seperti pengeluaran mendadak, mengalami kerugian sampai kehilangan uang. Harapannya sih, kita semua punya kemampuan menghasilkan, mengumpulkan, dan melipat gandakan, dan melindungi uang. Dengan memperbaiki aliran energi uang di diri sendiri, dalam hal ini, Anda mesti beres dulu dengan mental block, keyakinan yang membatasi apapun itu tentang uang. Dan kemudian melalui simbol atau sarana yang diasosiasikan dengan uang, seperti dompet. Kita akan melakukan perubahan pola energi, selain ini akan mengaktifasi bawah sadar dengan program baru tentang uang. Untuk menarik energi uang, Anda perlu menunjukkan rasa hormat. Salah satu cara untuk menunjukkan rasa hormat terhadap uang dan menarik lebih banyak uang adalah dengan tidak menyimpan sesuatu atau perlakuan yang menghalangi energi uang atau memancarkan energi negatif tentang uang. Kita memang jumpai praktek ini sebagai penerapan Feng Shui pada dompet. Feng Shui adalah salah satu seni metafisika kuno dari Tiongkok dan sudah ada lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Praktek ini berteori bahwa manusia, bumi, dan alam semesta terhubung melalui kekuatan yang tak terlihat atau sederhananya saja kita sebut sebagai energi. Sebenarnya kalau dari sisi hukum tarik-menarik di mana tidak lepas dari feels good atau menjaga perasaan baik, tampaknya ini sejalan. Perasaan baik tentang uang, setiap kali membuka dan melihat isi dompet dapat membantu vibrasi uang tetap terjaga jika Anda mengatur dompet sesuai prinsip ini. Untuk itu, jangan perlakukan dompet Anda seperti ini. 1. Uang kertas hancur. Uang kertas tentu memiliki dampak langsung ke dompet ya. Uang ditempatkan di dompet untuk menarik lebih banyak uang. Bahkan diyakini dengan menyimpan nilai tertinggi, katakanlah selembar Rp100.000, lebih dari selembar lebih baik ya. Di bagian terpisah di dompet akan menarik lebih banyak energi positif dan kemakmuran. Namun Anda harus memastikan uang kertas itu baru dan tidak hancur. Semakin tinggi jumlah nominalnya semakin baik. Jadi jelas ya, bahwa uang kertas adalah salah satu hal yang harus disimpan di dompet Anda untuk menarik uang. Tapi yang kondisinya masih baik. 2. Menyimpan struk belanja atau tagihan. Simpan hanya sesuatu yang penting dan keluarkan semua sesuatu yang tidak perlu dari dompet. Buang semua tanda terima yang sudah tidak lagi dibutuhkan.
seperti tagihan kartu kredit, dan apapun yang mewakili hutang, pengeluaran, atau belanja. Jika masih ingin disimpan, karena masih dibutuhkan, simpan itu di tempat tersendiri tapi jangan di dompet. Pastikan juga dompet Anda selalu terisi uang, karena itu simbol kelimpahan, dan hindari dompet kosong. Jangan simpan sampah seperti bungkus permen, dan lain-lain. Kartu nama yang lama atau kartu anggota yang sudah kadaluarsa juga jangan disimpan di dompet. 3. Meletakkan dompet sembarangan. Perlakukan dompet dengan baik, maka ia akan memperlakukan Anda dengan baik juga. Alokasikan tempat khusus di rumah, misal rak, laci, lemari, dan lain sebagainya, untuk menyimpan dompet Anda dan letakkan di sana setiap kali berada di rumah. Begitu Anda belajar menghargai dompet, dompet akan cenderung menarik lebih banyak uang ke dalam hidup Anda. Hindari meletakkan dompet di meja makan atau tempat lain secara asal, walaupun mungkin itu menurut logika Anda ini untuk alasan praktis. Apalagi meletakkan dompet di lantai. 4. Menggunakan dompet bekas. Disarankan tidak menggunakan dompet bekas. Pikiran logis Anda mungkin berkata, mau dompet baru, mau bekas, sama saja kan fungsinya untuk nyimpan uang. Yang kita bicarakan ini non-logis ya. Energi yang tidak bisa Anda lihat, tapi itu bukan berarti tidak ada. Benda milik seseorang, termasuk dompet, akan menyimpan energi pemiliknya. Maksudnya pemilik terdahulu. Energi pemilik sebelumnya telah ada di dompet bekas dan mungkin mempengaruhi Anda jika Anda menggunakannya. Karena tidak tahu apakah itu baik atau buruk buat Anda, sebaiknya gunakan saja dompet yang baru. 5. Isi dompet tidak rapi. Cukup dengan melihat cara seseorang menyimpan uang di dompet, Anda akan bisa tahu orang ini secara finansial lancar atau tidak. Mereka yang menghargai dompet dan menghargai uang akan memiliki uang kertas tertata dengan rapi. Sedangkan yang memiliki dompet tidak teratur dan berantakan, biasanya adalah mereka yang selalu kekurangan uang atau mungkin bangkrut. 6. Bentuk dompet kurang tepat. Jika memungkinkan ya, ini jika memungkinkan, memilih dompet panjang dan lurus, tidak perlu dilipat untuk memasukkannya. Tapi mungkin untuk dompet wanita bisa menurut saya, karena kebanyakan dompet pria perlu dilipat dulu sebelum dikantongi. Hal lain yang penting adalah hindari dompet yang bentuknya tidak beraturan. Bentuknya yang aneh, yang tidak standar, tidak simetris. Kemudian miliki dompet atau tas dengan kompartemen agar Anda dapat mengatur semua di dalamnya dengan rapi. Bentuk ini diperhatikan oleh pakar Feng Shui, jadi Anda perlu memilih sesuatu yang menghubungkan dengan kekayaan. Di Feng Shui, bentuk yang sesuai dengan area kekayaan atau uang adalah persegi panjang. Artinya, Anda perlu mendapatkan dompet persegi panjang, tapi bukan yang kecil. Kemudian, pastikan uang jangan terlipat-lipat, kemudian dijejalkan ke dalam dompet seperti menunjukkan kepada alam semesta. Tidak ada ruang kosong untuk uang lain masuk ke dalam dompet. Nah, itu hati-hati ya. Baiklah, itu beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan dompet yang Anda perlu hindari. Pemirsa, itu bagian ke-87 dari video Law of Attraction Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.